Tingginya berapa hasta ke atas? 10 hasta. 10 hasta itu berapa? 4,5 meter. 4,5 meter. Saudara lihat ya, tebalnya berapa? Papan ini, tebalnya berapa? Tebalnya berapa? Kalau kita bilang paling tebal 2 cm, 5 cm, paling tebal 5 cm. Enggak, saya kasih tahu sama saudara, tebalnya 15 cm. Kurang lebih itu 15 sampai 16 cm. Tingginya 4,5 meter. Saudara bayangin, tinggi 4,5 meter, tebal 15 cm. Ada orang yang pernah bikin kayu penaga seperti ini. Ditimbang itu 500 kilo. 500 kilo satu papan. Satu papan. Satu papan. Dan konyolnya, ini nggak boleh pakai tenaga katrol. Ini harus diangkat oleh manusia, didiriin oleh manusia, dan butuh kerjasama. Untuk membangun suatu gereja yang kokoh, untuk membangun suatu rumah Tuhan yang kokoh, tidak mungkin tidak harus ada kerjasama antara kita satu dengan yang lain. Saya nggak bisa one man show di sini. Apa artinya saya cuap-cuap sama saudara kalau saudara nggak support saya? Apa artinya saya cuap-cuap di sini kalau saudara nikam saya? Apa artinya di sini? Saudara harus menjadi satu keluarga yang besar, saling mendukung satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, supaya ada keselarasan, keseirasan. Freddy gak mungkin dia duduk di drum, dia sambil nyanyi, dia sambil ngewel, dia jadi singer juga, ada 2 mikrofon, dia juga khotbah. Begitu waktu persembahan, mikrofon dibawa kemana-mana, dia bawa persembahan kemana-mana. Saya bilang ini ibadah yang aneh. Oleh sebab itu, kita sebagai satu kesatuan yang kokoh, yang tangguh, gimana caranya kita harus berdiri tegak di hadapan Tuhan? Gimana caranya kita harus berdiri tegak di hadapan Tuhan? Saudara harus menjadi kayu yang tebal. Saudara harus menjadi kayu yang tebal. Arti dari kayu yang tebal, artinya saudara dibangun oleh kuasa Roh Kudus untuk tegak berdiri. Tegak artinya siap siaga. Kayu itu tidak boleh nampak. Sifat kemanusiaan saudara itu harus dilapisi dengan emas. Ini kalau saudara lihat begini, ini harus dilapis dengan emas. Ini harus dilapis dengan emas. Nanti kita baca ya. Ini harus dilapis dengan emas. Mungkin kita baca dulu sih. Terus baca dari ayat 16. Terus mungkin agak panjang, nggak apa-apa ya. Dari ayat 16, 25 ya. 26 ya. Keluaran 26. Ayat 16. 10 hasta panjangnya. Keluaran 26 ayat 16. 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Iya, 1,5 hasta lebarnya. Lebarnya 1,5 hasta, tingginya 10 hasta. Dihitung-hitung kurang lebih ini beratnya 500 kilo. Terus lanjutkan yang 17. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Ini bingung nih, ini membingungkan nih. Terus lanjutkan. Demikianlah harus kau berbuat dengan segala papan kemah suci. Iya, sekarang kembali ke gambar deh. Kembali ke gambar. Nih, ya, saudara perhatikan baik-baik. Ini yang disebut sekam. Kaki masuk ke tanah. Saya tanya sama saudara, di sini kenapa sih nggak jadi satu aja? Jadi satu aja. Kenapa harus ada 2? Kenapa harus dipecah 2? Digabung untuk berdiri papan penaga ini. Kenapa? Karena bahasa aslinya itu yad, artinya tangan. Tangan. Nanti kita lihat, kenapa kita bisa berdiri tegak? Karena tangan Tuhan selalu megang kita. Karena kita di bawah kuasa penebusan Allah.
Orang yang terus berdiri tegak adalah orang yang terus-menerus di bawah penebusan Allah dan tidak pernah keluar dari sana. Yuk, terus kita lanjutkan. Nanti kita belajarin satu-satu. Nanti kita pelajari satu-satu. Ayat 18. Ayat 18, haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Terus? Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Oke, 20. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara kau buatlah 20 papan dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Saudara mungkin melihat ini, saudara bilang ribet amat sih bikinnya. Kenapa ribet begini? Saya cuma kasih tahu sama saudara ini, karena ini melambangkan tentang Kristus. Ini melambangkan soal gereja. Ini melambangkan soal saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Saudara harus dibangun, diproses sama Allah. Itu gak sembarangan. Saudara dibentuk sama Allah, itu harus akurat jadi seperti yang Tuhan mau. Kalau saudara miss dari pembentukan itu, saudara akan digiring lagi masuk ke dalam pembentukan itu. Dan itu proses yang sangat menyakitkan. Pak, Tuhan gak jahat. Tuhan mau saudara sempurna kok. Kalau saudara mau jadi sempurna, saudara harus berlatih untuk sampai ke tingkat sempurna. Kalau saudara sekedar selamat, oke lah, saudara bisa mengandalkan only by grace. Tapi kalau saudara mau sempurna, harus ada kerjasama antara saudara dengan Allah. Saudara mau, Allah siap membentuk saudara. Pak, luar biasa, Pak sakit. Sakit, memang sakit. Kenapa? Karena saudara mau dijadikan pangeran, mempelai. Untuk jadi mempelai itu gak sembarangan. Saudara harus mengalami berproses demi proses, didikan demi didikan, pembentukan demi pembentukan. Saudara gak pernah bisa jadi sarjana kalau saudara gak pernah lewat ujian. Betul gak? Siapa di sini yang sarjana yang tidak pernah diuji? Tiap ujian saudara bolos. Tiap ujian saudara bolos. Siapa sarjana seperti itu? Saya bilang kalau ada di sini salibkan dia. Saya yakin nggak ada. Setiap sarjana harus siap diproses. Apalagi kalau saudara mau jadi seorang bangsawan. Mau jadi bangsawan, saudara harus diproses dong. Cara makan saudara, cara bergaul saudara, cara saudara memberi salam, cara saudara turun dari angkot pun saudara diproses. Saya pernah nonton filmnya Kate Middleton. Maaf ya, sampai turun dari mobil pun diatur. Saudara tahu kan, saudara pernah naik bus kan? Bus lagi jalan, saudara coba turun kaki kiri duluan, kaki kanan duluan. Pasti keprengsok, langsung jatuh. Kita diajar supaya turun kaki kiri duluan. Nah begitu kita turun kaki kiri duluan, kita ngikutin arahnya. Kecuali mobil itu mundur, kita turun kaki kanan duluan gak apa-apa. Tapi kalau mobilnya maju, ya harus kaki kiri dulu dong. Nah itu, kita belajar proses-proses ini. Kita belajar proses-proses ini. Kebiasaan kita yang lama, ketika kita turun harus kaki kanan duluan. Diproses untuk turun kaki kiri duluan. Mungkin pada saat kita diproses itu kita sering jatuh. Mungkin pada saat kita diproses itu menyakitkan buat kita. Tiap kali kita salah, ada pecutan buat kita. Cepret. Tiap kali kita salah, cepret. Tapi lama-lama kita jadi sempurna. Dan itu akan membawa kita kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita jelasin, nanti kita masuk dalam penjelasannya sedikit demi sedikit. Kayu itu dipapas lurus. Saudara diminta Tuhan untuk tegak berdiri, untuk melawan setiap bentuk kegelapan. Saudara lihat ya, di Efesus 6 ayat 13 dan 14, saya pernah khotbahin ini.
Kalau saudara pelajari kitab surat Efesus, itu ada 3 hal yang penting. Pertama apa? Duduk. Yang pertama itu duduk. Kedua berjalan. Ketiga itu berdiri. Duduk, pertama itu duduk. Duduk, itu kekuatannya dari kaki, kursi. Jadi, kalau saudara duduk, itu mengandalkan anugerah. Tapi setelah saudara duduk, saudara diminta berdiri sama Tuhan. Ayo berdiri, berjalan. Berjalan. Berjalan artinya saudara mempraktekkan firman. Saudara mempraktekkan firman. Ketika saudara berjalan, baru saudara berhadapan dengan setan atau kuasa kegelapan. Di situ saudara berdiri. Apa lu mau? Lu nantang gue anak Allah. Saudara baru bisa berdiri. Saudara gak akan bisa berdiri berhadapan dengan kuasa gelap kalau saudara gak pernah berjalan. Saudara duduk aja. Oke. Efesus 6 ayat 13 dan 14. Ya. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bisa nggak saudara melawan mereka? Terus ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Tetap berdiri. Artinya tegak berdiri. Walaupun saudara menghadapi setan, kuasa kegelapan kayak apapun, saudara tetap tangguh di dalam Tuhan. Saudara tetap berdiri, nggak pernah goyah. Nah, berapa banyak orang Kristen yang kayak gini sekarang? Dihantam sama kegelapan baru. Waduh Tuhan, sakitnya Tuhan. Nggak pernah berdiri. Kegelapan, lu mau apa? Lu mau lawan gue? Ayo. Saudara susah untuk masuk ke dimensi ini kalau saudara nggak pernah berjalan. Coba ayat Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudara punya jalan masuk, saudara masuk menghadap Allah. Saudara berjalan masuk menghadap Allah. Dan saudara bilang, bersama Tuhan saya cakap penanggung saudara perkara-perkara. Saudara mau bagaimanapun, saudara berjalan mempraktekkan firman. Saudara melakukan firman. Saudara menerapkan apa yang saudara serap selama ini. Tuhan bilang, jangan marah. Kita yang gak marah, diam-diam aja. Tapi Pak disakitin, bodoh amat. Sakitin itu urusan hati. Bisa gak kita terus berjalan bersama Tuhan? Kita terus tersenyum di dalam Tuhan, walaupun dunia menyakitkan kita. Saudara berjalan terus mempraktekkan firman. Aduh Pak, enak banget loh berjalan sama Tuhan. Iya betul. Mudah gak begini? Enggak. Sakit, sulit. Tapi kalau saudara terus belajar firman, hidup saudara akan mengalami transformasi, perubahan demi perubahan. Sampai saudara bilang, tidak sama dosa. Itu tujuannya. Sampai suatu hari, saudara mau disakitin model apapun, saudara mau dihina model apapun, saudara bilang, enggak sakit. Kenapa? Karena Tuhan telah menjadi perisai hidup saudara. Amin. Terus saudara berjalan mempraktekkan firman. Tapi mulanya saudara harus duduk dulu. Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Iya, saudara didudukin dulu. Ketika saudara baru percaya Yesus, saudara didudukin dulu. Saudara mengandalkan kekuatan dari Tuhan, anugerah. Saudara duduk. Begitu Tuhan bilang, lu duduk aja, berdiri. Ayo maju melangkah, lakukan firman. Nah, kita mulai berjalan, mempraktekkan
apa yang kita dengar dari Tuhan. Mempraktekkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita mulai berjalan mempraktekkan isi hati Tuhan di situ. Begitu kita mempraktekkan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, kemaunya Tuhan, kita pasti akan diserang sama kegelapan. Dan di situ kita bisa berdiri tegak. Nah, berapa banyak orang Kristen sampai saat ini berdiri tegak di hadapan Tuhan? Cobaan datang, cobaan datang, cobaan datang. Berdiri tegak gak saudara di hadapan Tuhan? Masalah datang, masalah demi masalah datang. Berdiri tegak gak saudara di hadapan Tuhan? Berapa banyak orang Kristen saat ini begitu masalah datang, loyo. Ketika saudara banyak duit, saudara bisa senyum. Tapi ketika saudara gak ada duit, semua orang salah di hadapan saudara. Ketika semua serba ada, serba enak, saudara bisa enjoy. Begitu semua serba gak enak, bisa gak tetap enjoy? Sekali lagi saya ngomong sama saudara, menikmati Tuhan adalah menikmati Dia segala situasi kita. Menikmati Tuhan adalah menikmati Dia di segala situasi hidup kita. Enggak cuma ketika semua serba ada, tapi ketika semua serba mentok, semua serba tidak ada, masih bisakah kita bilang, terima kasih Tuhan, Kau tetap baik buat saya. Terima kasih Tuhan, Kau tetap yang terindah dalam hidup saya. Ini yang Tuhan mau, gambar. Kita berdiri tegak di hadapan Tuhan. Kita berdiri tegak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita berdiri dan tidak goyah. Oleh sebab itu kita harus tebal. Kita harus tebal. Kayu yang tebal itu tidak bisa ditembus. Dan ketebalan kita itu menyebabkan kita tahan terhadap cobaan-cobaan hidup ini. Menyebabkan kita tahan terhadap kejahatan-kejahatan dunia. Contoh saudara mau lihat Yusuf dicobai sama Tante Potifar. Saya bilang dia bukan tante. Kenapa? Karena dia pasti masih muda itu. Dan kedua dia itu Firaun, yang punya Firaun itu adalah orang Miss Egypt, runner up Miss Egypt. Runner up Miss Egypt itu diambil jadi istri di istana. Kalau udah tua atau tante-tante, mungkin Yusuf dapat lagi. Hey, sorry, nggak level. Sorry ya, maaf ya. Setan sekarang cakep-cakep loh. Iya betul, betul ya. Betul. Coba kalau saudara digoda misalnya sama yang udah jauh sama kita, mungkin saudara gampang bilang enggak. Tapi kalau saudara dicoba sama yang masih muda, saudara pasti susah nolak. Susah nolak. Kenapa? Inilah setan, inilah kegelapan. Sorry, ya. Saudara umur berapa? Selalu saya tanya gitu. Saudara umur 20, 30 tahun, betul kan? 60 tahun, 50 tahun, umur setan berapa? Umur setan berapa? Saya kasih tahu ya sama saudara ya, dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kekuranganmu. Dan dia pakai di situ terus. Dia pakai di kekurangan itu terus. Saudara susah untuk ampunin orang, saudara akan lebih banyak disakitin orang. Lihat aja. Kok Pak Tuhan mengizinkan? Iya, Tuhan mau buktikan. Kalau engkau cakap menanggung segala perkara atas, engkau lihat dia terus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Asal engkau melihat Tuhan terus, engkau lebih dari pemenang kok.
Tapi permasalahannya mata kita nggak mau ngelihat ke Tuhan. Mata kita maunya ngelihat ke daging. Dan ini yang membuat kita tidak bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan. Mulai hari ini jangan lihat daging deh. Mulai lihat sayuran. Istri saya langsung melotot karena saya nggak dengan sayur. Oke, mulai hari ini lihat Tuhan. Amin. Mulai hari ini saya minta sama saudara, saya minta bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu akan membuat saudara berkata tidak sama dosa. Saudara akan hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercelah. Hari Tuhan datang, saudara senang-senang loh. Saudara boleh susah, menderita, begini. Tapi ketika hari Tuhan datang, saudara bisa bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin waktunya itu gak lama lagi. Tadi saya ngobrol sama Pak Robert di depan. Kita hitunglah 50 kali, 70 kali tahun Yobel. Alkitab bilang 70 kali tahun Yobel. 70 kali 50 berapa? 3.500. 3.500, betul gak? Sekarang tahun Yobel pertama terjadi tahun 1.500 sebelum Masehi, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, betul gak? Terus 1.500 sebelum Masehi tambah 2.000 masa gereja berapa? 3.500. Nah berarti sekarang Yobel terakhir dong. Yobel terakhir dong. Ya tinggal tunggu aja. Setelah ini ada tahun Yobel lagi gak? Enggak. Siapa yang terangkat? Yang sempurna. Yang tidak terangkat siapa? Yang masih dosa. Gitu aja. Saudara mau terangkat kan? Amin. Harus sempurna. Gak ada cara lain. Tingginya harus 10 hasta. Sekarang nih saya masuk hitung-hitungan ya. Susah sih, saya nggak ada gambarnya. Saya masuk hitungan sedikit. Ayat 25 nih. Ayat 25. Enggak, di Keluaran 26 ayat 25. Keluaran 26 ayat 25. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Bingung kan? Di depan di sini ada 10 hasta. Nih, saya gambarin dulu deh. Ada gambar kemah. Bingung nih, bingung. Saya tahu banyak yang bingung. Saya aja jelasinnya bingung. Saudara stres dengar, saya lebih stres. Oh, jelasin. Bingung saya cara ngejelasinnya. Nih ya. Ke sini 30 hasta. Ke sini 30 hasta. Di sini 10 hasta. Terus Tuhan bilang di sini, satu papan ini lebarnya 1,5 hasta. Tingginya 10 hasta. Berarti ke sini ada 20 papan. Betul? Ke sini ada 20 papan. Betul enggak? 30 dibagi 1,5 ada 20. Ada 20 papan ke sini. Nah, haleluya. Tapi ini gambarnya salah nih. Ini gambarnya salah. Nanti kita itu. Karena di sini disebutnya papannya melintang. Jadi bukannya begini. Bukan begini tapi kali. Ya. Di sini ada 20. Di sini ada 20. Di sini ada 10. Saudara jumlahin sekarang 30 hasta tambah 30 hasta tambah 10 hasta berapa? 70. Ini kelilingnya 70 hasta. 7 tanda sempurna. Jadi kesempurnaan ketika saudara masuk ke sini. Kalau saudara sekedar percaya, saudara cuma di luar. Kalau sekedar percaya, saudara di luar. Tapi ketika saudara masuk ke dalam, Tuhan membawa saudara sampai ke tingkat sempurna. Dan Tuhan mau orang yang sempurna adalah orang yang memerintah bersama dengan Kristus. Buktinya mana Pak? Nanti kita jelasin. Kenapa? Karena kayu melintang ini ada 12. 12 itu artinya pemerintahan.
Pemerintahan. 12 itu artinya pemerintahan. Catat aja deh. Pemerintahan. Jadi pemerintahan orang-orang yang sempurna. Ini yang disebut Yerusalem baru. Yerusalem baru. Orang-orang yang memerintah bersama Tuhan dengan sempurna. Nah, sekarang saya jelasin. Di sini ada 20 papan, betul? Di sini ada 20 papan, betul? Di sini ada 8 papan. Jadi totalnya ada berapa? 20 tambah 20 tambah 8 ada berapa? 48 kan? Oh, pinter. Lulus SD semua. Ya, 48. 48 itu terdiri dari 6 dikali 8. 6 dikali 8. 6 itu artinya manusia yang diciptakan Tuhan. Manusia yang diciptakan Tuhan. 8 itu artinya dibangkitkan. Artinya, saudara berdiri tegak di hadapan Tuhan kalau saudara adalah orang yang telah mati buat Tuhan dan telah bangkit bersama dengan Tuhan. Roma 8. Roma 8. Roma 8 mulai dari ayat 10. Mulai dari ayat 8. Roma 8 mulai dari ayat 8. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau saudara hidup masih di dalam daging, masih dagingan saudara masih kuat, nggak akan berkenan di hadapan Allah. Berarti saudara bukan di dalam Yerusalem baru. Saudara di luar Yerusalem baru. Tidak berkenan di hadapan Allah. Walaupun saudara percaya, saudara selamat. Yo Pak, yang penting selamat aja. Saudara nyesel. Jangan bilang saya nggak kasih tahu. Nanti kalau sampai surga jangan bilang saya nggak kasih tahu. Saya udah kasih tahu sama saudara. Terus ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Iya, mau hidup di dalam roh, artinya hidupmu dipimpin oleh roh. Rohnya udah besar. Terus, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pertanyaan saya sekarang, saudara punya roh Kristus? Amin. Saya tanya lagi, hidup saudara sudah diatur belum sama roh Kristus? Udah? Sekali lagi saya bilang, ini ada pemerintahan Allah, ini pemerintahan hati nurani, ini ada pemerintahan iblis. Saudara jatuh dosa dari pemerintahan Allah turun ke pemerintahan hati nurani. Saudara cuma tahu baik, buruk, benar, salah, itu aja. Begitu saudara jatuh ke pemerintahan hati nurani, saudara terikat, saudara jatuh kepada pemerintahan iblis. Orang ini tidak bisa melepaskan dosa. Hidup di dalam dosa. Ini namanya pemerintahan iblis. Nah, Tuhan datang mengembalikan dua pemerintahan ini kepada pemerintahan Allah. Tuhan datang mengembalikan semuanya kepada pemerintahan Allah. Jadi hidup saudara tidak lagi berdasarkan benar salah, baik buruk, tapi hidup saudara sudah dipimpin oleh roh. Dan saudara berkata, Tuhan atur hidupku. Tuhan bilang belok kiri nak, saudara belok kiri. Tuhan bilang belok kanan nak, saudara belok kanan. Tuhan bilang lurus, saudara lurus. Itu yang dinamanya pemerintahan Allah. Artinya saudara sudah tunduk kepada kehendak Allah. Pak Efrem nawarin saya 10 juta misalnya. Dia nawarin saya 10 juta. Kalau Tuhan bilang jangan ambil, saya nggak ambil. Berani nggak saudara begitu? Berani nggak sampai ke tingkat ini? Gimana Pak caranya? Nggak ada cara lain, saudara bangun keintiman dengan Allah. Supaya saudara tahu kehendak Allah. Itu aja. Nah, terus lanjutkan ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuhmu mati. Terus? Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena rohmu akan dituntun oleh roh Allah. Belajar kebenaran Allah. Ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kamu pun akan dibangkitkan. Jadi, kalau saudara berdiri tegak di hadapan Tuhan, saudara adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, dan saudara adalah orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian. Kematian apa, Pak? Kematian daging, kematian kehendak, kematian keinginan. Pertanyaan saya sekarang, masih ada nggak kehendak kita? Masih ada nggak keinginan-keinginan kita? Masih sakit nggak ketika orang nyakitin hati saudara? Masih terluka nggak ketika orang berbuat tidak adil sama saudara? Bagaimana kita mau menjadi papan yang berdiri tegak di hadapan Allah ketika kita belum menjadi serupa dengan Dia? Bagaimana saudara mau menjadi papan yang berdiri tegak di hadapan Allah kalau saudara belum serupa dengan Dia? 48 itu 6 dikali 8. 6 itu manusia yang telah diciptakan oleh Allah. 8 itu artinya kebangkitan. Jadi kita, kaum beriman, adalah orang-orang yang telah ditebus dan dibangkitkan sesuai dengan kehendak Allah. Kolose 1 ayat 18 sampai 23. Kolose 1. Ya. Kolose 1 ayat 24 Ayat 18. ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dialah yang terutama dalam segala sesuatu. Artinya, saudara telah menjadikan Dia yang terutama belum dalam hidup saudara? Terus ayat berikutnya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Iya, 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Iya, ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dulu kita hidup jahat loh. Harusnya kita berubah hari ini. Terus? Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. 23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Tidak goyang, tetap teguh di dalam Dia. Walaupun angin badai hidup ini menerpa saudara, walaupun banyak masalah yang saudara hadapi, tetap teguh di dalam Dia. Amin. Terus? Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di dalam seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Jangan mau digeser-geser, jangan mau dirubah-rubah. Apa yang saudara telah imani, apa yang saudara sudah percayai, tetap teguh di dalam Dia, berpegang di dalam Dia, walaupun dunia ini tidak berpihak sama saudara. Saya kasih tahu sama saudara, ketika saudara percaya Yesus, saudara menjadi musuh dunia. Jangan heran, dunia akan terus nyerang saudara. Nyerang saudara, nyerang saudara, nyerang saudara. Kenapa? Karena saudara telah menjadi bulan-bulanan dunia. Tapi Tuhan menjanjikan saudara kemenangan demi kemenangan kalau saudara berpegang terus pada kebenaran. Amin. Tapi masalahnya, beberapa dari kita yang benar-benar jadi pemenang. Satu papan tingginya 4,5 meter, tebalnya 15 cm. Papan itu harus tebal agar tidak goyah. Orang Kristen itu harus kebal terhadap macam-macam cobaan, supaya tidak pernah goyah dengan apapun juga. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ya. Sebab dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara dibangun untuk menjadi tubuh Kristus. Saudara dibangun satu untuk bangun bait Allah yang kudus. Tuhan akan datang ketika bangunan ini sudah komplit. Ketika saudara benar-benar sudah menjadi mempelai Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Tidak bisa tidak, saudara harus jadi dewasa. Terus dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Manusia bisa mengajarkan segala sesuatu pada saudara. Tapi kalau saudara berdiri di atas dasar kebenaran, saudara tidak pernah akan digoncang-ganjingkan dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh dan tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena saudara sudah tahu kebenaran dan saudara telah berdiri di atas kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang membuat saudara teguh berdiri, melihat Tuhan dan tidak pernah terhadap masalah-masalah apapun yang saudara hadapi. Terus ayat 15. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iya, 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Iya, sekarang gambar yang tadi. Gambar yang tadi. Yang tadi, bukan yang tadi. Yang tadi ada yang saya bilang salah. Nih, saudara, rapi tersusun. Rapi tersusun. Rapi tersusun. Saudara nggak boleh menyimpang. Kalau saudara menyimpang, saudara nggak bisa dipakai di sini. Saudara harus rapi, benar-benar rapi. Artinya, saudara sepakat sebagai seorang seimam, orang yang beriman di dalam Tuhan, harus mempunyai prinsip-prinsip kebenaran yang sama. Saudara harus punya prinsip-prinsip kebenaran yang sama. Ini yang benar, kayu lintang. Dapat dari mana nih? Saya nggak ngerti, hebat juga. Ini yang benar kayunya lintang. Ini nggak benar. Ini bukan nggak benar, tapi kurang pas karena kayunya tidak melintang. Kayunya harus melintang seperti ini. Kenapa saya bilang kayu lintang? Karena Tuhan bilang di situ di Alkitab, kalau nanti saudara pelajari, saya kasih PR di rumah ya. Saudara baca nanti Keluaran 26 mulai dari ayat 15 sampai 30 sekian. Saya baca, saudara akan lihat kayunya melintang. Dan melintangannya ada 5. Setiap deret itu lintangannya harus 5. Jadi yang muncul di sini, kayu lintangnya ada 12. Kayu lintangnya ada 12 di setiap deret. Totalnya ada 12. Kayu yang melintang begini itu ada 3. Dan total satu papan ini ada 5. Jadi angka yang dipakai di situ 5, 3 sama 12. 5 itu adalah anugerah. 3 itu adalah Allah, keilahian. 12 adalah pemerintahan. Jadi saudara akan dipakai Tuhan karena saudara punya sifat-sifat keilahian. Saudara dipakai Tuhan. Saudara berdiri tegak di dalam anugerah Tuhan, diikat oleh anugerah Tuhan. Saudara belajar kebenaran dan seakhirnya saudara akan dipakai memerintah bersama dengan Kristus. Sekarang saya tanya sama saudara. Jadi kalau saudara dengar gini, yang akan dipakai memerintah bersama dengan Kristus siapa? Orang-orang yang ada di ruang suci dan ruang maha suci. Di luar itu, saudara tidak akan dipakai menjadi pemerintah di dalam kerajaan Allah. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Di sini ada 5, berarti di sini ada 4 kayu melintangnya. Ada 4, tambah 4, tambah 4, 12.
Di sini kayu yang melintang begini ada 1, 1 dan 1, 3. Ya. Terus total dalam satu ini ada 5 berarti. Jadi, saudara diikat oleh anugerah. Saudara diikat oleh anugerah. Saudara diikat oleh Allah. Dan saudara adalah orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Kristus nanti di kekekalan. Saya rindu loh, nanti begitu saudara masuk di dalam kekekalan, saudara dan saya memerintah bersama dengan Dia. Minimal jadi gubernur. Ya kan? Minimal jadi gubernur ya. Ya. Nanti Pak Yogo jadi Kapolri. Nanti Ibu Fujida jadi Menteri Keuangan. Kerjaannya ngurusin pajak itu. Ya kan? Kita semua akan memerintah bersama dengan Kristus. Dan saya akan nanti ketemu di surga nanti. Kita semua memerintah bersama dengan Dia. Orang yang memerintah bersama Dia adalah orang yang sepakat dengan Dia. Diikat di dalam Dia. Berdiri tegak bersama dengan Dia. Coba Lukas 21 ayat 36 kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Di surga kan tidak ada uang. Ya siapa? Saya kan cuma bilang ibu jadi menteri minimal. Ya. Mau menteri apa kek? Oke. Menteri pokoknya minimal menteri. Bu Filida minimal menteri. Amin. Wah, ini siapa? Wah, ya, wakil presiden Yesus. Oke, terus bukan ini ayat 36 kalau nggak salah. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Gimana kamu bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia? Kalau kamu hari ini goyang terus. Kamu hari ini goyang terus. Gimana kamu bisa tahan? Kalau kamu terus digerus, digoyang oleh dosa, dan kamu terus hidup di dalam dosa, dan kamu tidak bisa berkata tidak sama dosa sampai hari ini. Gimana kamu mau tahan berdiri di hadapan Dia yang kudus? Dia itu Allah yang penuh kasih, tapi Dia juga api yang menghanguskan. Oke, sampai sini ngerti? Tuhan rindu kita menjadi satu kesatuan. Sebab itu gambarnya tadi yang kayu tinggi, bukan yang berdiri, yang ada orang. Iya, nih orang ini nggak pakai katrol, dia harus angkat sendiri. Mereka harus angkat. Artinya harus ada kerjasama satu dengan yang lain. Gereja itu dibangun berdasarkan kerjasama antara saudara dengan saya. Saudara dengan saya dan kita dengan Roh Kudus. Gereja harus dibangun berdasarkan kerjasama antara saudara dengan saya dan kita Roh Kudus. Gereja baru bisa terbangun ketika ada kesepakatan, ada kesehatian. Oleh sebab itu, saya gak heran waktu itu saya ditegur sama Tuhan. Memang lewat Ibu Wati. Waktu itu dia bilang gini, jangan berdoa untuk minta gedung, kata Tuhan. Oh iya Tuhan, gak boleh berdoa minta gedung ya? Iya, katanya. Tapi kamu harus berdoa minta kesepakatan kesehatian. Saya baru ngerti kenapa Tuhan bilang kita harus minta kesepakatan kesehatian. Karena Tuhan mau kita menjadi papan-papan Allah yang dibangun di atas dasar kebenaran, dan kita akan membuat tempat tinggal Allah. Saudara dan saya akan membuat tempat tinggal Allah. Saudara dan saya berdiri bersama-sama. Kita saling bergandengan tangan. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga kita saling memberkati satu dengan yang lain. Tuhan rindu. Tuhan rindu
Kita saling mengasihi sebagaimana Tuhan tulis di Yohanes 13 ayat 35. Kita harus saling mengasihi. Tuhan rindu kita saling melayani. Ya. Kemudian Yesus menambahkan ayat 35. Ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, kamu baru bisa dikatakan murid. Ciri seorang murid ketika saya mengasihi semua orang yang ada di sini. Walaupun saudara tidak mengasihi saya tetap mengasihi saudara. Itu ciri seorang murid. Walaupun saudara menyakiti saya tetap mengasihi saudara. Itu ciri seorang murid. Kenapa? Karena dia belajar dari tuannya, dari gurunya, yang mengasihi saudara tanpa syarat apapun. Saudara diminta Tuhan saling melayani satu dengan yang lain. Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun juga wajib saling membasuh kakimu. Kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saya dan kita semua rindu untuk menjadikan teman-teman di kiri kanan kita saudara-saudara kita. Ucok bisa ngelihat ke Joshua, dia adalah saudaranya. Joshua bisa lihat ke Sam, dia adalah saudaranya. Dan kita semua saling melihat kiri kanan, dan kita semua saling bersaudara satu dengan yang lain. Ciri khas dari saudara adalah saling menolong. Kalau saudara tidak saling menolong, itu bukan saudara. Saudara harus saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Amin? Amin? Amin. Ya, kita saling memperhatikan, kita saling menasehati, kita saling membangun, bukan saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Galatia 5 ayat 15. Galatia 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saling gigit, bahaya. Yudi gigit Pak Yogo. Pak Yogo gigit Ucok. Ucok gigit Karen. Kita semua saling gigit. Apa artinya? Kita nggak lebih dari binatang. Apa bedanya kita sama dogi? Kita saling gigit, saling nyakitin satu dengan yang lain. Oke lah. Tapi Pak dia nyakitin kita nggak boleh nyakitin dia. Tapi Pak dia melukai saya, saudara nggak boleh melukai dia. Inilah inti dari kasih yang sesungguhnya, di mana saudara dibikin, tapi saudara tidak pernah membalas. Bukan berarti ketika saudara diperlakukan tidak adil, saudara juga memperlakukan orang dengan tidak adil. Ini hebatnya Tuhan. Jangan sampai kita saling menggigit, saling menelan, dan saling membinasakan. Artinya apa? Pertama digigit. Udah digigit, dicokot, ditelen. Udah ditelen, dibinasain, dibunuh sekalian. Apa bedanya sama iblis? Di Yohanes 10 ayat 10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri dan membinasakan. Iya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara menggigit, menelan, dan membinasakan. Ini karakter iblis yang ada di manusia. Dan saya percaya dan yakin tidak ada di Jemaat Chosen Generation. Amin. Amin. Kita semua harus saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain, saling
Memperhatikan satu dengan yang lain. Memperhatikan dalam arti positif, bukan yang negatif. Memperhatikan positif seperti apa? Jos, lu lagi ada permasalahannya, yuk kita berdoa yuk. Nah itu, perhatian dalam arti positif. Kalau perhatian dalam arti negatif gimana? Jos, lu aneh lu penampilan lu hari ini. Itu perhatian, tapi negatif. Ngerti ya? Lu kok begini, lu kok begitu? Sinis kita, nyinyir. Itu negatif. Akhirnya apa? Kita mulai ngobrol sama orang. Manusia itu makhluk sosial. Begitu kita udah ngelihat yang sesuatu yang gak beres, kita cari teman untuk tidak bereskan orang lain. Itu ciri khas manusia. Makanya firman Tuhan dibilang apa? Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Betul gak? Saling ngejelekin satu dengan yang lain. Ini apa bedanya dengan iblis? Saling menggigit, membunuh, dan membinasakan. Saling ngejelekin satu dengan yang lain. Ih, lu udah tahu belum? Nah ini kan passwordnya apa? Lu udah tahu belum? Jangan bilang-bilang ya, ini passwordnya 2 kalau gosip. Lu jangan bilang-bilang ya. Padahal dia bilang-bilang kepada semua orang. Dan saudara gak mungkin gosip sendirian, betul gak? Di kamar saudara gosip sendirian, gak mungkin. Tulalit namanya. Saudara kalau gosip pasti cari lawan. Ini artinya saudara mencemarkan. Wih, masa lu begini lu? Waduh, parah lu. Waduh, udah meledak, tambah parah. Yang semestinya masalah kecil jadi begitu gede. Kenapa? Mulut kita lebih gede dari masalah itu. Maaf ya, jangan tersinggung ya saya ngomong gini ya. Tapi kita koreksi hari ini. Amin. Kalau kita benar-benar mau dipakai Tuhan menjadi bangunan bagi rumah Tuhan, jangan saling menggigit. Tapi kita mulai saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Yuk kita saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Gimana caranya kita saling membangun satu dengan yang lain? Nah, sekarang kita lihat pasaknya, kakinya. Oke, lihat lagi. Sebentar lagi, sedikit lagi. Saya mau jelasin sedikit ini. Ya, gambar yang tadi yang berdiri. Nih, ini dipisah jadi 2. Oleh sebab itu dibilang ada 40. Ini beratnya 1 talenta atau 68 kilo. 68 kilo kurang lebih. Satu pasak itu beratnya 68 kilo. Bayangin, beratnya kayak apa? Bayangin. Tuhan mau-maunya, Tuhan perhitungan detail begitu. Tuhan mau menjadikan saudara seperti yang dia mau. Tuhan mau membentuk saudara seperti yang dia inginkan. Permasalahannya, apakah saudara mau menjadi seperti yang dia mau? Belum tentu. Kenapa? Ketika saudara dibentuk menjadi seperti yang dia mau, itu proses namanya. Kalau sampai hari ini apa yang saudara doakan belum saudara dapat, anggaplah itu sebagai suatu proses dalam hidup saudara. Dan mulailah mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, saya sedang diproses menjadi laskar Kristus, bukan menjadi orang Kristen gampangan yang minta langsung dapat, minta langsung dapat. Tapi saya minta, tapi Tuhan lagi proses saya. Terus kadang kita lagi diproses gitu, kita dihina, dikecilin orang, walaupun dia gede, dikecilin tetap. Tetap dikecilin. Kenapa? Karena orang melihatnya kecil, tidak ada artinya. Tapi di mata Tuhan, apakah kita berarti? Saya bilang iya, kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan anggap orang lain tidak berarti di hadapan Tuhan. Jangan anggap dirimu yang paling benar, tapi anggaplah Tuhan itu ya kebenaran yang sesungguhnya. Oleh sebab itu di sini disebut pasak. Ayat 17 diulang lagi. Nanti kembali ke gambar ini. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau berbuat dengan segala papan kemah suci. Iya. Ulang lagi. Sorry, saya lagi minta minum. 17 28 Keluaran 26 Keluaran 26 ayat 17.
Ya, tiap-tiap papan Tiap harus. papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Iya. Ini lucu loh. Oke, makasih. Kalau suruh pilih antara manis sama ya, pilih manis. Oh, kalau Tuhan menolak saya, tetap saya diterima sama Tuhan. Oke. Ya. Kita dibangun 2 sengkang, di situ ada 2 pasak ya, kembali ke gambar. Pasak di sini atau sengkang di sini. Itu bahasa Ibraninya itu yad. Yad, Y-A-D. Bahasa Ibraninya itu yad yang artinya tangan. Tangan itu harus ada 2, bukan 1. Oleh sebab itu ini dipisah, bukan menjadi 1 begitu. 1 papak, 1 balok perak, bukan. Tapi dipisah jadi 2. Karena itu bahasa Ibraninya yad yang artinya tangan. Jadi saudara berdiri tegak. Dasar saudara siapa? Dasar saudara adalah Yesus yang telah menebus saudara. Dan saudara dipegang sama Yesus. Dipegang sama Yesus. Dan Yesus bilang, nggak ada yang bisa mengambil saudara dari Tuhan, dari tangan dia. Kecuali saudara sendiri keluar dari tangan dia. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Kalau saudara mendengar suara Tuhan, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. saudara dikenal oleh Tuhan dan saudara mengikuti langkah Tuhan. Kemanapun saudara pergi, Tuhan yang saudara ikutin itu serada di depan saudara. Terus ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Saudara telah diberikan hidup yang kekal. Terus Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. mau nggak mati sampai selama-lamanya? Ada lagu bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Gimana bisa hidup begitu lama? Gimana caranya saudara kekal, nggak mati-matian? Saudara immortal, nggak pernah mati sampai selama-lamanya. Gimana caranya? Selain saudara berdiri teguh di atas dasar penebusan itu. Amin. Terus lanjutkan. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nggak akan ada yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan, kecuali saudara sendiri kabur dari tangan Tuhan. Saudara keluar dari tangan Tuhan, artinya saudara tidak mau diproses dan tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Nih, Tuhan penjunan, saudara tanah liat. Saudara di tangan Tuhan nggak? Dibentuk nggak? Kalau saudara nggak mau dibentuk, ya Tuhan lepasin saudara. Udah, Tuhan bentuk yang lain. Saya rindu di sini, kita semua yang ada di sini, proses Tuhan dibentuk sama Tuhan menjadi bejana yang indah bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Walaupun itu sangat menyakitkan buat kita, tapi itu baik bagi kita. Itu sangat baik bagi kita, itu sangat menolong kita, membawa kita kepada kekekalan yang sesungguhnya. Gereja didirikan atas dasar penebusan atau perak. Sebagai penahan yang kokoh, umat Tuhan berdiri. Tangan Tuhan memegang saudara dan saya teguh, supaya saudara dan saya tidak goyang dengan segala sesuatu cobaan dan masalah-masalah yang ada di dunia. Kalau benar-benar saudara terus memandang kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya, begitu masalah datang, begitu debt collector datang, mandang siapa saudara? Mandang siapa? Saya mandang Tuhan. Kalau mandang Tuhan nggak takut lagi. Bodoh amat, percayalah, Tuhan pasti memberi saya pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Nggak usah takut. Kenapa? Karena tuh percaya, tidak pernah pencobaan itu diizinkan terjadi melebihi kekuatanmu. Kalau engkau masih mengalami sampai hari ini, saya kasih tahu sama saudara ya,
saudara masih cukup kekuatannya. Tapi kalau saudara sudah tidak mampu, Tuhan bilang, tolong dia.